nggak ada yang main ceritanya langsung pergi gitu aja, nggak ada. Itu udah kewajiban nomor 1 kalau kamu mau tinggal di Swiss. Aturan sudah begitu ya, kita mesti ikutin aja ya, walaupun mabok dan sakit bayarnya. Biaya kesehatan di negara itu mahal banget. Kuku Mesami, hey, apa kabar kalian semua hari ini? Jadi aku sekarang baru balik dari fisioterapi. Jadi kemarin itu mungkin karena aku kebanyakan di depan komputer, jadi di sini tuh sakit, kayak kemarin nggak bisa gerak. Jadi aku pergi ke dokter keluarga dan dokter itu saranin aku untuk pergi fisioterapi. Sekarang aku lagi jalan pulang karena baru kelar. Dan lihat pohon-pohonnya udah berguguran. Jadi aku banyak banget dapat DM orang-orang tanyain berapa sih biaya kesehatan di Swiss. Jadi aku jelasin secara sepantaran aja di sini. Biaya kesehatan di Swiss itu masing-masing orang yang tinggal di Swiss itu wajib mempunyai namanya asuransi. Itu udah kewajiban nomor 1 kalau kamu mau tinggal di Swiss. Dan untuk asuransi itu berbeda-beda, bahkan untuk cowok dan cewek juga berbeda-beda. Nah, setiap orang yang bayar asuransi di Swiss, asuransi kesehatan ya, karena pemerintah di Swiss itu tidak menanggung healthcare. Nggak kayak di Kanada, mereka ada healthcare, atau di Portugal ada healthcare. Di sini nggak ada, pemerintah nggak nanggung healthcare. Maksudnya pemerintah tidak memberikan fasilitas kesehatan kepada warga negaranya atau penduduk maupun kalian PR atau warga negara, semuanya nggak ada, sama aja. Setiap orang bayar asuransi, dan kalau kamu ke dokter itu setiap bill yang masuk kamu mesti bayar 10% dari total bill yang keluar dari dokter. Jadi misalnya kamu ke dokter konsultasi, kasih obat, misalnya 500 franc. 500 franc kamu mesti bayar 50 franc sampai seterusnya selama 1 tahun. Tapi kalau biaya yang kamu bayar dari 10% itu sudah melewati 500 franc, 500 atau 700 ya? Aduh, lupa saya jadinya. Antara 500 atau 700 franc. Jadi kamu nggak perlu lagi bayar 10%-nya itu. Begitu, geng. Dan ya, sepanjang kalau kamu dapat surat pengantar dari dokter yang menerangkan, misalnya kayak aku ini ya, aku ke fisioterapi itu, kalau sepanjang kamu dapat surat pengantar dari dokter, asuransi akan bayar 90%-nya. Tapi kalau kamu pergi ke fisioterapi tanpa ada surat pengantar dokter, itu nggak bakal dapat, geng. Asuransi nggak bakal bayar maksudnya. Terus kalau kamu pergi ke pengobatan alternatif seperti kamu pergi ke akupuntur, itu mereka cuma bayar 75 franc. Dari berapapun total nilai tagihannya, mereka bakal bayar hanya 75 franc, geng. Jadi ya begitulah biaya kesehatan di Swiss ya, buat kalian yang tanya-tanya. Jadi kenapa setiap orang yang tinggal di Swiss itu mesti bayar asuransi? Karena biaya kesehatan di negara itu mahal banget, bener-bener mahal. Jadi ya, geng, untuk biaya asuransinya juga bermacam-macam ya, berbeda untuk wanita dan untuk pria. Untuk aku sendiri biaya asuransi aku 500 franc, $500, dan untuk Tiago 400-an atau 500 gitulah, kisaran itu juga. Sekitar gitu, dan ada berbagai macam. Terus di sini setiap keluarga atau setiap orang yang tinggal di Swiss juga wajib mempunyai dokter keluarga. Jadi setiap ada penyakit apa, kamu nggak bisa langsung ke dokter spesialis. Jadi kamu mesti konsul dulu ke dokter keluarga, dan kalau dokter keluarganya lihat kamu perlu ke spesialis, kamu baru bisa ke spesialis, geng. Nggak ada yang main ceritanya langsung pergi gitu aja, nggak ada. Kecuali kamu dalam keadaan urgent, kamu bisa langsung pergi ke rumah sakit, ke UGD. Jadi semua itu secara sistematis, secara bertahap. Makanya kalau di sini kalau sakit apa-apa, kalau udah urgent, kita nggak bisa tunggu
dokter keluarga, maksudnya kan kita juga mesti buat janji kan, dan nggak setiap hari dia bisa layani kita gitu loh. Jadi kalau tunggu, dan kalau kamunya udah sekarat mesti langsung ke UGD. Terus di sini juga ada yang namanya layanan ambulan helikopter untuk warga negaranya. Jadi aku lupa bayar berapa, sekitar jadi kalau misalnya kamu ada kondisi yang sangat-sangat urgent, misalnya mungkin serangan jantung atau kecelakaan lalu lintas, jadi ada kartu khusus anggotanya. Jadi tinggal telepon dan helikopter itu bakal datang jemput kita. Kayaknya sih internasional sih ini, aku lupa, tapi harusnya internasional deh. Saya begitulah kehidupan di Swiss. Semuanya nggak ada yang murah, semuanya serba mahal, geng. Semuanya. Tapi service dan kualitas medisnya juga sangat bagus sih. Jadi ya wajar lah biaya asuransinya mahal. Kadang ya geng, dipikir-pikir itu mabok juga sih bayar biaya asuransi yang sebulan harus berdua itu 1.000 franc. Cuman ya balik lagi, kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa tinggal di sini, dan kamu kalau terjadi apa-apa harus ke rumah sakit, kamu mesti bayar biaya DP yang luar biasa itu. Jadi ya aturan sudah begitu, ya kita mesti ikutin aja ya, walaupun mabok dan sakit bayarnya. Saya geng, sampai di sini aja dulu video penjelasan aku buat kalian yang bertanya-tanya. Dan ya, aku harap kalian suka sama video ini. Dan buat kalian yang pengen tahu tentang Swiss, tentang informasi tentang Swiss, kehidupan tentang Swiss, dan mungkin negara Eropa lainnya, jadi channel ini adalah channel yang tepat untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kita ketemu lagi di next video. A bientôt, bisous bisous.